Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibba, para ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, yang semoga Allah memuliakan kita seluruhnya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan dan memberikan kepada kita segala kebutuhan-kebutuhan untuk kemaslahatan hidup kita. Dan Allah yang mengatur alam ini keseluruhannya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya ini, dan dengannya juga kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan memujinya, mengagungkannya selalu. Kemudian berikutnya mensyukuri nikmatnya dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena abadinya keselamatan dan kebahagiaan hidup kita adalah dengan, yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menurunkan syariat sebagai petunjuk kehidupan yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang abadi dunia dan akhirat. Berikutnya, salawat beriring salam kita mohonkan selalu kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, sebagaimana yang disebutkan di muqaddimah tadi, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali di atas Islam. Maka untuk mempertahankan agama agar kita tetap berada di atas kebenaran, di atas Islam sampai akhir hayat, maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita yaitu dengan selalu bertakwa, dengan selalu bertakwa kapan dan di mana saja, sebagaimana juga pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka dalam rangka juga untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita, bertemunya kita pada hari ini itu dalam rangka untuk mempelajari dan mengkaji dinul Islam, agama Islam ini, karena bagaimanapun takwa kepada Allah itu butuh ilmu. Karena yang dimaksudkan dengan takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dengan mengharapkan yaitu jaza dari Allah, dan dikarenakan takutnya kita akan iqab dan hukuman Allah terhadap kita jika kita melanggar. Maka oleh sebab itu kita tentunya mesti mengetahui dan mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, dan apa yang diharamkannya. Dan tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa bertakwa kepada Allah itu kecuali dengan mengetahui perintah dan larangan. Sebagaimana juga firman Allah yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Katakanlah perkataan yang benar. Ya. Oleh sebab itu maka seseorang harus mengetahui kebenaran. Sebagaimana juga Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman yaitu kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang benar atau dia diam. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia harus berkata dengan perkataan yang benar atau diam dari perkataan-perkataan yang tidak berguna atau perkataan-perkataan yang buruk, begitu. Kemudian berikutnya pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan membahas atau mengkaji kitab Syarah Al-Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu qasidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sajistani rahimahumullah rahmatan wasi'ah, ya, yaitu kumpulan qasidah-qasidah yang berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai pada pembahasan yaitu qasidah yang berbunyi tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taqbid'iyan la'allaka tuflihu. Pada hari ini kita akan lanjutkan kepada yaitu qasidah berikutnya. Beliau
Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani, ya, rahimahullah, beliau menyebutkan wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, ya. Wadin bi kitabillah was sunnah was sunan, ya, dan beragamalah kamu, ya, beragamalah kamu dengan berdasarkan kitabullah dan sunnah-sunnah, itu sunnah Nabi, ya, allati atat an rasulillah tanju wa tarbahu, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan beruntung. Ya, di qasidah ini beliau menegaskan, ya, kunci keselamatan atau petunjuk keselamatan di dalam beragama. Hal ini beliau tekankan dengan perkataan ini, wadin bi kitabillah wa sunnatil lati wa sunanil lati allati allati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya orang-orang yang beragama, yaitu beragama Islam, yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Dan hal ini memang telah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan munculnya, yaitu orang-orang yang beragama tapi tidak mengikuti petunjuk beliau, ya. Makanya di qasidah yang pertama sudah ditegaskan, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan ikutilah hidayah. Kemudian ada peringatan, ya, jangan kalian berbuat bid'ah. Hal ini menunjukkan, ya, larangnya adanya orang-orang yang jatuh kepada bid'ah, sebagaimana yang Nabi katakan, barang siapa yang hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, begitu. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan syarah daripada qasidah ini. Beliau mengatakan, qaulun nazim rahimahullah wadin, yakni, ya, ittabi fi dinika kitaballahi wattabi sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, perkataan nazim, itu perkataan Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, wadin, yakni maksudnya adalah, ya, ittabi fi dinika, maka ikutilah di dalam urusan agamamu kitab Allah, kitab Allah. Wattabi sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faj'al amalaka ma'khudhan min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa ma'khudhan anil ahwa'i wal bid'ai wal muhdatsat, yaitu, dan jadikanlah amalan kalian, dan jadikanlah, ya, amalanmu diambil dari kitabullah, itu berdasarkan kepada kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diambil dari hawa nafsu. Jadi, ya, agama ini baik menyangkut akidah atau menyangkut ibadah maupun muamalah, ya, tidak boleh didasarkan kepada hawa nafsu, ya. Jadi harus jelas, itulah petunjuk dari Allah dan Rasulnya, bukan keinginan hawa nafsu, ya. Laisa ma'khudan anil ahwa,
tidak diambil dari hawa nafsu, wal bid'ah, dan tidak juga diambil dari bid'ah, wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang diada-adakan, yang diciptakan orang dan dinisbatkan kepada agama, kepada din. Hal ini memberikan isyarat kepada kita, ya. Hal ini memberikan isyarat kepada kita, ya, di dalam beragama tidak bisa hanya dengan cara ikut-ikutan semata, ya. Akan tetapi menuntut kita, ya, menuntut kita untuk, ya, selektif, dan ini butuh, ya, talabul ilmi, belajar, dan juga butuh pembelajaran dari sumber-sumber terpercaya dan dari orang-orang yang lurus, ya. Jadi tidak boleh kebenaran itu diukur adalah dengan cocoknya menurut perasaan seseorang, tidak bisa. Beragama bukan demikian. Qauluhu was sunani jam'u sunnah wa hiya tariqatur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-qaili alaikum bis sunnati ay tariqati. Perkataan beliau was sunan, yaitu sunan jamak dari sunnah, yaitu maksudnya adalah tariqatur rasul, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah SAW berkata, alaikum bis sunnati, ya, kewajiban kalian hendaklah dengan mengikuti sunnahku, maksudnya tariqati, itu jalanku di dalam, ya, beragama. Wa amma indal muhaddithin wa fi ilmi mustalahil hadith fasunnatu hiya ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Adapun di kalangan para muhaddithin, para ahli hadis, ya, dan di dalam ilmu mustalahul hadis, maka kalimat as-sunnah, ya, kalimat as-sunnah itu definisinya, ya, definisinya, pengertiannya, sunnah itu adalah, dia adalah apa-apa yang sabit dari Nabi. Artinya apa? Yang terbukti bahwasanya itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan. Artinya apa? Yang sabit merupakan perkataan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au taqririn, atau penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifatin, atau sifat, ya, yang mana Nabi di situ berbicara atau berbuat yang berkaitan dengan din, ya, yang berkaitan dengan din. Jadi ucapan beliau yang menyangkut din, perbuatan beliau yang menyangkut din, begitu juga takrir, penetapan beliau, seperti umpamanya apa yang dilakukan oleh sahabat, kemudian beliau yaitu membenarkannya, ini yang berkaitan dengan din, maka itulah dia sunnah. Adapun yang berkaitan dengan adat, ya, yang berkaitan dengan adat, bukan penetapan dinnya, maka bukanlah itu yang dimaksud dengan sunnah. Tapi sunnah ini adalah yang berkaitan dengan ad-din, dengan agama, ya, apakah itu menyangkut yaitu akidah, ibadah, ataupun batasan-batasan muamalah, begitu. Falaha itlaqun ammun wa hiya at-tariqatu allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan, ya, perkara atau penggunaan yang bersifat umum, ya, artinya dia itu adalah at-tariqah, yaitu jalan,
Maksudnya di sini jalan beragama, metode beragama, cara beragama yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Wa itlaquha al-khasu huwa tafsilul muhaddithin, dan penggunaannya yang bersifat khusus adalah rincian daripada para muhaddithin. Wa hadza fihi annahu la budda min al-ihtijaji bis sunnati ba'da al-qur'ani, fas sunnatu hiya al-masdarul tsani min masadiril islami ba'da al-qur'anil karim. Dan ini, ya, di dalamnya terdapat bahwasanya diharuskan berhujjah dengan sunnah setelah Al-Quran. Ya, jadi dalam beragama ini kita dituntut berhujjah dengan sunnah, ya, setelah Al-Quran. Maka sunnah adalah merupakan sumber kedua. Sunnah adalah merupakan sumber kedua dari sumber-sumber atau pedoman-pedoman beragama di dalam Islam. Ya, dia merupakan yang kedua sesudah Al-Qur'anul Karim. Sunnah yang kedua sesudah Al-Qur'anul Karim. Begitu. Ya. Jadi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan terdapat di dalam sunnah, maka diambil dari sunnah. Ya, hal ini pernyataan mengatakan as-sunnah adalah masdar kedua, sumber kedua dari pedoman ataupun petunjuk atau dalil dalam agama Islam, bukan menunjukkan adanya perselisihan antara Al-Quran dengan sunnah. Ya, jangan sampai dianggap umpamanya apabila nanti Al-Quran dan sunnah berbeda, maka diambil Al-Quran, ya, ditinggalkan sunnah. Bukan demikian maksudnya. Pengertian as-sunnah masdar kedua sesudah Al-Quran bukan menunjukkan bahwa ada kemungkinan sunnah itu ditinggal kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah. Tidak ada. Jadi apabila sunnah ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diyakini bahwa itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, dan tidak boleh ditolak. Dan ini merupakan salah satu bid'ah yang berkembang di antaranya, dan ini ada pendukungnya. Mereka mengatakan bahwasanya apabila terdapat pertentangan antara Al-Quran dengan hadis yang sahih sekalipun, maka diambil Al-Quran. Nah, begitu. Nah, ini satu pemikiran yang berbahaya dan menyesatkan. Kenapa? Karena kalau ada satu hadis sahih dari Rasulullah, ya, sahih dari Rasulullah, kemudian bisa ditinggal gara-gara dianggap bertentangan dengan Al-Quran, maka mana nanti dhabitnya, batasannya, mana sunnah yang diterima, mana yang tidak. Karena kalau dikatakan yang sesuai dengan Al-Quran diterima, nanti akal orang berbeda-beda tingkatannya. Menurut si A tidak bertentangan, menurut si B bisa bertentangan. Ya, makanya as-sunnah itu pasti kebenarannya. Kenapa? Karena Allah menjamin. Ya, mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan banyak ayat-ayat yang mendukung, yang menguatkan hal ini. Begitu. Ya. Wa usulul istidlali indal usuliyin minha ma huwa muttafaqun alaih wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, lakinnal muttafaqa alaihi arba'atu usulin. Ya, pokok-pokok yaitu pendalilan
atau dalil-dalil, ya, pondasi-pondasi dalil, ya, menurut ahli usul itu ada yang disepakati dan ada yang ada ikhtilaf di dalamnya. Jadi kedudukannya, pedoman-pedoman kan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lainnya nanti. Ini kan semua dalil-dalil kan. Nah, dalil-dalil ini ya dikatakan sebahagiannya ada yang muttafaq alaih, disepakati dia sebagai hujjah, sebagai dalil, dan ada sebahagian yang mukhtalafun fih, yang diperselisihkan kedudukannya. Begitu. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya ya yang muttafaq, ya, yang disepakati, ya, yang disepakati dia sebagai dalil, disepakati oleh para ulama usul itu ada empat. Al-aslul awwalu Al-Quranul Karim. Pertama adalah Al-Quranul Karim. Wal aslus tsani as-sunnatu an-nabawiyyah, sunnah Nabi. Yang kedua sunnah, ya, li'annaha al-wahyu tsani ba'dal Quran, karena sunnah itu adalah wahyu kedua setelah Al-Quran. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan berkaitan dengan hal ini Allah jalla wa ala berkata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Ya, Allah mengatakan, dan apa saja, ya, dan apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian maka ambillah, ya, dan apa-apa yang dilarang Rasul atas kalian atau apa-apa yang Rasul melarangnya dari kalian fantahu, maka tinggalkan. Jadi semua yang diperintahkan Rasul dijamin itu merupakan perintah Allah. Dan ini Allah yang menegaskan, apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Berarti semua yang dilarang oleh Rasul SAW berarti itu larangan Allah, dan segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr ayat 7. Hal ini menguatkan bahwa sunnah kalau sahih dari Nabi dia hujjah qat'iyah, dalil qat'i di dalam agama. Artinya apa? Tidak boleh ditolak. Ya. Ini sikap yang penting. Ini termasuk, ya, metode yang harus kita pahami dalam beragama. Kalau satu sunnah datang dari Nabi, ya, terdapat hadis yang sahih dari Nabi tentang suatu perkara agama, tidak boleh ditolak dan tidak boleh orang ragu menerimanya. Jadi yang harus dipastikan itu adalah, benarkah ini dari Nabi? Dan ini banyak diungkapkan oleh para ulama. Iza sahha, ya, an Rasulullah SAW haditsan, kalau sahih, ya, satu hadis dari Rasulullah SAW, fahuwa madhhabi, itu adalah jalanku di dalam beragama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Allah juga berfirman di surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ya, para ulama mengatakan fitnah di sini adalah kesyirikan. Begitu. Ya, surah An-Nur ayat 63. Hadza huwal aslus tsani wa huwa sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia masdar kedua, sumber kedua dari agama Islam, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuh, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifatkan oleh Rabbnya, oleh Allah Jalla wa ala, wa ma yantiqu anil hawa,
in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Dan tidak adalah yang ia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW itu berkata semua adalah dari wahyu. Makanya sunnah Rasulullah SAW tidak boleh ditolak, tidak boleh diingkari, dan tidak boleh orang ragu di dalam menerimanya. Nah, ini harus ditanamkan di dalam hati, kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, sering orang bertanya, bagaimana Ustaz kita dalam menuntut ilmu, bagaimana kita bisa membedakan ya dakwah atau kajian atau pelajaran dari seorang ustadz, apakah itu ya yaitu untuk kembali kepada sunnah atau bukan? Bagaimana sedangkan kita orang yang awam, bagaimana membedakan? Di antaranya kita lihat bagaimana yaitu ya ucapan-ucapan dari orang ini terhadap kepedulian dan keharusan untuk menerima sunnah Rasulullah dan meninggalkan segala sesuatu yang terbukti tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, artinya apa? Ya, orang ini atau guru-guru tersebut mempunyai kepedulian untuk mengajak kaum muslimin benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Berarti mereka peduli kepada kalau berbicara hadisnya yang sahih, begitu. Ya, tidak memperjuangkan ya umpamanya hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis palsu. Dan kaum muslimin juga tahu bahwa hadis-hadis itu yang beredar sekarang di tengah kaum muslimin adalah sebahagian hadis yang bisa dijadikan hujjah, sebagian tidak. Ya, maka ya guru-guru atau para ulama dari kalangan sunnah adalah yang membawa kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Walihada yasifuhal ulama bil wahyi tsani ba'dal Qur'anil Karim. Maka untuk itu para ulama mensifatinya yaitu as-sunnah adalah merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, wahyu kedua sesudah Al-Qur'anul Karim. Fama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina akhduhu wa ittiba'uhu wal amalu bihi sawa'an kana mutawatiran au ahadan ya khilafan lil mubtadi'ati alladzina yunkiruna sunnata wa yaquluna yakfinal amalu bil Qur'an. Sungguh telah sahih dari Rasulullah SAW apa-apa yang sahih, ya, maka apa-apa yang sahih dari Rasulullah SAW wajib bagi kita untuk mengambilnya, wajib bagi kita untuk mengikutinya dan beramal dengannya. Sama saja baik ya yaitu sunnah atau hadis tersebut mutawatir atau ya hadisnya ahad. Hadis mutawatir ya hadis-hadis yang sanad-sanadnya adalah banyak di setiap tabaqatnya, di setiap tingkatannya itu banyak sehingga tidak memungkinkan terjadi kebohongan padanya. Kenapa? Karena banyak sahabat banyak, tabi'in banyak, tabi'in banyak yang sampai kepada ya perawinya itu banyak semua. Ya, mutawatir. Sedangkan ya yang ahad yang tidak sampai kepada tingkat mutawatir ya, maka hadis ahad kalau sahih sanadnya dari Nabi maka dia dijadikan dalil baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Beda dengan sebagian ahlul bid'ah, mereka mengatakan kalau dalam bab akidah itu hanya hadis mutawatir, hadis ahad tidak boleh diambil jadi hujjah dalam masalah ya akidah. Nah, sedangkan hadis itu sahih dari Nabi.
sama dengan boleh menolak ya sunnah yang sahihah atau hadis yang sahih dari Nabi. Itu bentuk penyimpangan ya, itu bentuk penyimpangan. Jadi khilafan lil mubtadi'ah, beda dengan ahli bid'ah yang mereka itu mengingkari sunnah dan kata mereka yakfinal amalu bil Quran, cukup bagi kita untuk beramal dengan Al-Quran. Ini ada ya orang-orang atau kelompok yang dikatakan ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah dan mereka mencukupkan dengan Al-Quran. Ada, dan sampai di Medan ini pun ada. Ya, di Medan ini pun ada orang-orang yang beragama, ya, kelompok yang beragama yang hanya berpegang kepada Al-Quran. Jadi di kajian-kajian mereka itu semua disebutkan Al-Quran, 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 dan tanpa ya membahas itu tentang sunnah dan tidak membawa kaum muslimin kembali kepada sunnah. Begitu. Ya, ada ya yang demikian. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang harus diwaspadai ketika orang-orang ya menggiring kepada pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ma'lumi wal muqarrari annal amala bis sunnati minal amali bil Quran, li'anna Allah jalla wa ala yaqulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma na'akum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 yang kita sebutkan tadi. Wa haula'i yaquluna yakfinal Qur'an. Dan termasuk di antara perkara yang sudah diketahui dan sudah merupakan ketetapan ya bahwasanya ya mengamalkan sunnah atau beramal dengan sunnah adalah termasuk mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang yang mengamalkan sunnah itu, yang mengikuti sunnah sama dengan mengikuti Al-Quran. Berarti kalau meninggalkan sunnah sama saja dengan meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena yang memerintahkan ikut sunnah itu adalah Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keharusan mengikuti sunnah. Nah, berarti kalau mengingkari sunnah sama dengan mengingkari Al-Quran. Kenapa? Ada ayat Al-Quran yang diingkari. Apa? Ayat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Begitu. Wa qala jalla wa ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia berarti telah taat kepada Allah. Jadi tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berkata wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara demikian ya semoga kalian mendapatkan hidayah. Jadi untuk mendapatkan hidayah dalam beragama, untuk bisa dikatakan mengikuti Al-Quran adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dengan meninggalkan as-sunnah, maka dia tidak akan pernah sampai. Ya, dia tidak akan pernah sampai, dan pada hakikatnya dia menentang Al-Quran, menyelisihi Al-Quran. Begitu. Dan demikian juga firman Allah di surah An-Nur ayat 56, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan hendaklah kalian semua taat kepada Rasul. Dengan cara demikian ya semoga kalian dirahmati. Artinya apa? Tidak mengikuti Rasul maka tidak bakal dirahmati. Ya, tidak bakal dirahmati kalau tidak mengikuti sunnah. Ya, jadi orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mempedulikan ya metode beragama ini dengan kembali kepada sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan bid'ah, maka orang-orang yang seperti itu dan dakwahnya
ya tidak bakal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kunci rahmat itu salah satu di antaranya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai ya kadzabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an. Fahum lam ya'malu bil Qur'an lamma attalu as-sunnah. Mereka ini berdusta pada perkataan mereka, yaitu kita atau kami beramal dengan berdasarkan Al-Quran. Ya, yakfina Al-Quran, cukup bagi kami Al-Quran. Maka pada kaidah dikatakan fahum lam ya'malu bil Quran. Pada hakikatnya mereka itu tidaklah beramal dengan mengikuti Al-Quran. Tatkala mereka mengingkari sunnah, ya, tatkala mereka mengingkari sunnah, maka berarti mereka mengingkari Al-Quran. Ya, mengingkari sunnah sama dengan mengingkari Al-Quran. Pengakuan mengikuti Al-Quran padahal meninggalkan sunnah itu dusta semata, bohong, ya begitu ya, atau jahil, begitu. Wa aidan fal Qur'anu fihi mujmalatun was sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha wallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, surah An-Nahl ayat 44. Ya. Dan juga Al-Quran itu di dalamnya ada yang sifatnya mujmal. Ya, Al-Quran itu di dalamnya ada yang sifatnya mujmal, global, dan sunnah yang menerangkannya, yang memperincinya, menjelaskannya. Dan Allah Jalla wa'ala berkata kepada nabinya, dan telah kami turunkan kepada engkau adz-dzikra agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, surah An-Nahl 44. Fasunnatu laha irtibatun wathiqun bil Quran. Sunnah itu memiliki ikatan yang sangat kuat, kokoh, ya, dengan Al-Quran. Li'annaha bayanun lahu wa tawdihun wa hiya tafsilun limujmalihi, ya, wa taqyidun limutlaqihi. Maka sunnah itu mempunyai ikatan yang sangat kuat, sangat kokoh, sangat dalam dengan Al-Quran, karena sunnah itu adalah, ya, menjelaskan Al-Quran, ya, menerangkan Al-Quran, merinci yang mujmal, ya, merinci yang mujmal, ya, kemudian memberikan takyid terhadap yang mutlak, ya, kemudian juga wa qad yunsakhul Quran bis sunnah. Ada kalanya ada sebagian Al-Quran itu dinasakh dengan sunnah, ya, ada Al-Quran dinasakh dengan sunnah, dimansukhkan dengan sunnah. Was sunnah bil Quran, dan ada sunnah kemudian mansukh dengan Al-Quran, Al-Quran nasikhnya. Dan wal Quran bil Quran, ada Al-Quran ada yang mansukh dengan Al-Quran juga dengan ayat Quran. Was sunnah bis sunnah, dan ada yang sunnah dinasakh, dimansukhkan dengan sunnah. Ya, fala budda min hadhil matalibil azimah. Maka, ya, ini harus ya, ini merupakan perkara yang penting, perkara yang harus diketahui. Maka dari itu tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Begitu, ya, memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah atau mengambil Al-Quran meninggalkan Sunnah sama dengan mencerai beraikan dan merusak, memutus,
dan memotong-motong ajaran Islam itu sendiri. Ya, memotong-motong ajaran Islam. Pakai apa dia potong? Pakai hawa nafsu. Karena kalau pakai Islam juga tidak ada petunjuk untuk itu. Ya, hanya bisa dipotong-potong pakai hawa nafsu. Makanya tadi dikatakan, ya, jangan beragama dengan mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti bid'ah, mengikuti al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada ad-din. Ya. Wa bihadza yu'lamu manzilatus sunnah minal Qur'an wa makanatuha fil Islam. Maka dengan begini, dengan penjelasan ini dapat diketahui kedudukan sunnah, kedudukan as-sunnah, ya, dari Al-Quran dan posisinya, ya, kedudukan sunnah itu sendiri di dalam Islam. Mungkinkah kita bisa beragama dengan agama Islam yang benar dengan cara mengabaikan sunnah? Tidak bisa. Maka setiap muslim harus punya, wajib punya kepedulian yang tinggi untuk kembali kepada sunnah dalam beragama. Kenapa dikatakan kembali? Dikarenakan sudah banyak ditinggalkan. Ya, karena sudah banyak ditinggalkan, maka dikatakan kembali. Kalau tidak ada ditinggalkan, maka tidak ada diperlukan kata-kata kembali. Tapi karena sudah banyak ditinggalkan, maka dibutuhkan kata-kata kembali, kembali kepada sunnah. Ya, berpegang dengannya. Wa haula'i alladzina yu'riduna 'anis sunnati qad akhbara anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzara minhum faqala ala yusiku rajulun syab'anun muttaqi'un ala arikatihi yuhadditsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Dan mereka ini, ya, yang mereka itu berpaling dari sunnah, mereka ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ini, dan Nabi memperingatkan, ya, kaum muslimin dari mereka ini, ya, begitu, ya. Jadi dikatakan bahwa hampir saja yaitu celaka, ya, yaitu seorang lelaki yang dikatakan seperti orang yang kekenyangan, yang bertelekan, ya, pada tempat duduknya, yang mana kemudian, ya, disampaikan kepadanya hadis dari hadis-hadisku, kemudian dia berkata, antara kami dan kalian ada kitabullah azza wa jalla, maka apa-apa yang kita dapatkan di dalamnya yang halal, yaitu dalam Al-Quran maksud dia, kita halalkan. Dan apa-apa yang kita dapatkan di dalamnya haram, maka kita haramkan. Ya, maksudnya bagaimana? Mereka nggak butuh kepada sunnah, cukup katanya Al-Quran, begitu. Padahal ketahuilah bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasul sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah, ya, Jalla wa Ala. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, yakni sunnah. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan kemudian satu lagi yang semisal dengannya. Nabi mengatakan aku diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran tersebut, yaitu sunnah. Ya, dan dia itu adalah sunnah. Iya. Wa qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah berkata, dan Allah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Surah An-Nisa ayat 113. Wa qala, dan Allah juga mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, itu, dan dia mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Surah Ali Imran ayat 164. Fal kitabu huwal Quran wal hikmatu hiyas sunnah.
Ya, al-kitabu huwal Quran wal hikmatu hiyas sunnah. Fasunnatu la budda minha wa hiyal aslus tsani min usulil adillatil mujtama'i 'alaiha. Dan sunnah itu ya sesuatu yang tidak boleh tidak, dan dia merupakan pondasi kedua, ya, landasan kedua, ya, dari landasan-landasan atau dalil, pokok-pokok dalil yang disepakati atasnya, ya, yang telah disepakati. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Itu yang disepakati oleh seluruh, ya, ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman, mulai dari, ya, zaman Rasulullah dan para sahabatnya, dan terus menerus begitu dari kalangan ulama Ahlussunnah, ya. Wala ibrata bi khilafi haula'i alladzina yu'riduna anha. Dan tidak dianggap, tidak dipandang, tidak dinilai, begitu ya, yaitu penyelisihan mereka-mereka ini, yaitu orang-orang yang menyelisihi daripada sunnah tersebut, maka itu tidak dianggap. Li'annahum imma khawarij au juhal al-muta'alimun au lahum agradun sayyi'atun yuriduna itfa'ad dini syai'an fa syai'an. Ya, dikarenakan mereka itu imma orang khawarij. Apa ciri khas orang khawarij? Ciri khas orang khawarij apa? Yaitu, ya, mengkafirkan, yaitu pelaku dosa besar, perbuatan maksiat, ya, pelaku maksiat itu dikafirkan, ya. Jadi imma mereka ini orang khawarij, atau mereka itu adalah orang-orang jahil, ya, atau orang yang pura-pura berlagak berilmu, begitu ya. Dan kemudian atau mereka punya tujuan buruk, orang-orang yang punya tujuan buruk, seperti memang orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, kemudian mengambil pelajaran-pelajaran dari seperti dari filsafat atau dari agama sebelum, dari ahli kitab, kemudian menyelusupkan ke dalam ajaran Islam, mencampurkan kepada ajaran Islam, dan dia mengajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dahulunya dan jauh dari ilmu. Sebagaimana kebanyakan ahlul bid'ah itu memang berawal daripada adalah orang-orang luar Islam yang masuk ke dalam Islam pura-pura Muslim untuk menghancurkan Islam, seperti Syiah yang asalnya adalah Yahudi, Jahmiyah asalnya adalah Yahudi, Qadariyah asalnya adalah dari Nasrani, begitu ya, yang memang ingin merusak agama Islam. Ya, mereka mempunyai tujuan buruk, ingin memadamkan cahaya din ini, ya, sedikit demi sedikit dirusak, begitu ya. Mereka merusak. Fala yu'tadda bi khilafihim, maka ya tidak dianggap, yaitu penyelisihan mereka itu tidak dianggap, ya. Maka berarti apa? Kita harus tinggalkan mereka dan harus kembali kepada sunnah. Wala yunzaru ila qaulihim, dan tidak dipandang ucapan mereka, ya, tidak dipandang ucapan mereka tersebut. Bal yu'khadhu bis sunnah as-sahihah sawa'an fil furu' au fil usul. Akan tetapi, ya, diambil agama ini atau kita beragama ini berpegang kepada sunnah yang sahih, baik dalam masalah furu' maupun dalam masalah usul, begitu ya. Jadi agama itu seluruhnya diambil daripada kitab dan sunnah. Wala yu'taddu biqaulihim akhbarul ahadi la yu'khadu biha fil aqaidi, innama yu'khadu biha fil furu' li'annaha adillatun zanniyah. Dan tidak juga dihitung, tak juga dianggap, tidak dipedulikan, jangan dipandang. Berarti apa? Jangan diambil, ya, jangan diambil. Perkataan mereka, apa perkataan mereka? Kata mereka, akhbarul ahad la yu'khadu biha fil aqaid.
Ya, khabar ahad, hadis ahad tidak dijadikan pedoman dalam masalah akidah. Nah, ini salah satu bid'ah. Antum pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak orang-orang yang pemahamannya masalah akidah tidak boleh mengambil hadis ahad? Pernah dengar? Pernah nggak dengar? Pernah. Dari kelompok? Mu'tazilah. Ya. Di Mu'tazilah itu ada sampai sekarang ini. Dengan nama yang macam-macam nanti. Seperti Hizbut Tahrir. Ya, mengatakan hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Begitu. Harus yang mutawatir. Begitu. Ya, dan ini tidak benar. Hanya saja katanya boleh diambil kalau dalam masalah furu'. Apa alasannya? Alasannya kata mereka li'annaha adillatun zonniyah. Karena hadis ahad itu dalil zonni. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, naqul kata beliau, zanniyatun indakum amma inda ahlil imani fahiya laysat zanniyah bal hiya tufidul yaqina ma damat sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya tufidul ilma wa laysat zanniyatan fayukhadu biha fil aqaidi wal muamalati wa fi ghairiha. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala anhu, ya, zanniyah menurut kalian, ya, adapun di kalangan orang-orang yang beriman maka hadis ahad itu bukan zanniyah dan dia ya tufidul yakin, mendatangkan atau artinya memberikan kepastian dalam urusan agama ini. Selama itu sahih dari Nabi. Kalau dia sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tufidul ilma. Dia adalah menjadi ilmu, ya, landasan ilmu. Walaisat zanniyah, bukan, ya, bukan zanniyah, bukan zoni, bukan prasangka. Fayukhadu biha fil aqaidi wal muamalat wa ghairi wa fi ghairiha. Maka diambil, dipegang, dijadikan pegangan baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah muamalah, begitu juga dalam lain-lainnya, dalam urusan din ini, dalam urusan agama ini. Begitu. Yang kedua, sunnah, ya. Al-aslus tsalis, ya, usul yang ketiga, landasan ketiga dalam, ya, agama Islam adalah al-ijma'. Ya, ijma', ya, kesepakatan ulama kaum muslimin. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ya. Landasan ketiga adalah ijma'. Dalilnya firman Allah taala, dan siapa yang menentang Rasul, ya, siapa yang menentang Rasul sesudah jelas, sesudah terang bagi mereka hidayah, sudah sampai kepadanya hujjah, dalil, dan kemudian wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain orang-orang mukminin, al mukminin, ya, itulah apa namanya, semua, yaitu orang-orang beriman yang dipimpin oleh para ulamanya, begitu. Dan yang dulu itu adalah para sahabat. Memilih jalan selain, mengikuti jalan selain orang-orang mukmin artinya mengikuti jalan selain dari jalan para sahabat. Contohnya dulu kan muncul Syiah, muncul Qadariyah, muncul Khawarij, Murji'ah dan lain-lainnya. Apakah ketika itu sahabat sudah habis atau masih ada? Masih ada, kan? Sahabat masih banyak. Aturannya kalau mereka nggak paham, tinggal tanya kepada para sahabat. Masih ada. Dan sahabat ini orang yang diberi rekomendasi oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup bagi mereka untuk memahami, ya, Al-Qur'an dan Sunnah itu apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang ketika itu banyak namun mereka mengingkarinya, memusuhinya. Jadi jelas penyelisihan mereka daripada kebenaran. Begitu. Mereka memilih menyelisihi jalan
yaitu yang disepakati oleh para sahabat. Makanya ini ada dalil tentang yaitu ijma. Ya. Maka orang seperti ini dikatakan nuwallihi ma tawalla. Allah katakan kami palingkan mereka kepada apa? Ya, bagaimana mau mereka? Ya, wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la yajma'ullahu ummati ala dhalalatin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan, tidak menyatukan umatku di atas kesesatan. Ya, maksudnya apa? Kalau ada perkara yang salah, dipastikan ada yang mengingkarinya. Kalau semuanya sepakat, tidak ada pengingkaran, itulah yang dimaksud dengan ijma. Dan Nabi memberikan tazkiyah terhadap ini, bahwasanya umatku tidak pernah bersatu, tidak pernah kompak atas satu perkara yang merupakan kesesatan atau penyimpangan. Ya, tidak mungkin. Begitu, ya, tidak mungkin ada kesepakatan. Kenapa? Karena kebenaran itu dipelihara Allah sampai hari kiamat. Maka kalau ada yang salah, pasti ada yang mengingkari. Makanya ada khilaf. Ya, nah kalau kesepakatan, maka sudah selesai. Bahkan para ulama menyebutkan kalau ada ijma, ijma yang qat'i, ya, maka tidak dicari dalil, tak perlu dicari dalilnya. Kenapa begitu? Karena dipastikan dia punya dalil. Kenapa? Karena para ulama itu dipastikan punya pendapat dengan dalil. Berkata ulama fulan hakada, semua ternyata itulah pendapatnya. Padahal semua, kan tidak mungkin semua mereka meninggalkan dalil. Ternyata mereka semuanya sepakat. Ya, maka berarti ya sudah cukup itu. Ijma itu menunjukkan apa? Semuanya berdasarkan kepada dalil dari kitab dan sunnah. Begitu, ya. Jadi kalau ada yang berpegang kepada kitab dan sunnah, ada yang berpegang kepada hawa nafsu, ya, maka akan beda. Enggak. Para ulama pasti mengikuti dalil. Jadi kalau ijma, maka sudah jelas itu kesepakatan. Karena Nabi sudah menegaskan, ya, tidak mungkin orang bersatu di atas kebatilan atas nama agama ini. Kalau batil pasti ada yang mengingkarinya. Ini dalil yang sangat kuat, begitu ya. Ya. Ijma yang qat'i, ya, bukan sukuti, lain lagi, ya. Terus, ya. Fal ijma'u al-qauliyyu hujjatun qati'atun. Ijma' qauli, semuanya berkata demikian atau qat'i, ya. Dia merupakan hujjah yang qat'i, ya, yang pasti. Ammal ijma'us sukuti, adapun ijma' sukuti, fa innahu hujjatun dhanniyah. Tapi kalau ijma' sukuti, dia merupakan hujjah dhanniyah. Apa itu ijma' sukuti? Ya selintas, kita nggak bahas itu, ya, cuma selintas saja. Ijma' sukuti itu kalau ada ulama yang berpendapat, kemudian yang lain diam, nggak mengkritik, begitu ya. Tapi nggak semuanya berbicara. Itu maka tadi dikatakan ini zonni. Kenapa dizonni? Karena bisa jadi nggak ada yang mengomentari, ya, nggak sampai kabar kepadanya, nggak dengar pendapat tersebut, nggak ada pengingkaran. Boleh jadi, begitu ya. Maka bisa jadi dia jadi hujjah, bisa jadi tidak. Begitu, tergantung, ya, kesahihannya, begitu. Li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun lam yatabayyan. Karena boleh jadi di sana ada orang yang menyelisihi, cuman, ya, tidak terungkap, begitu ya. Walakin idza qala ulama kulluhum qawlan, ya, idza qala ulama kulluhum qawlan wa ajma'u alaih wa lam yukhalif fihi ahadun fa huwa hujjatun qat'iyyah. Kan tetapi kalau, ya, ulama semuanya berkata dengan suatu perkataan wa ajma'u alaih, dan mereka sepakat di atasnya dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi, maka dia merupakan hujjah yang qat'i, begitu, ya, hujjah yang qat'i. Habis waktu? Hah? Udah? Oh iya. Hah? Sikit lagi. Kalau sikit lagi, kita tuntaskan sedikit panjangnya, sedikit lagi, ya. Yang ar-rabi al-qiyas. Yang keempat adalah
Qiyas. Qiyas ini bahasa kita apa? Analogi, gitu ya. Misalnya gini, ini satu hukum yang sudah pasti karena satu sebab. Ada satu persoalan, ilatnya sama, ya, ilatnya sama, hukumnya belum jelas, maka hukumnya dikiaskan kepada persoalan yang sudah ada hukum tetap ini, begitu. Nah, ini yang namanya asal, ya. Ini asal, ini furu'nya, gitu. Nah, ilatnya sama, begitu, ya. Yang keempat qiyas, wahwa ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li illatin tajma'u bainahuma, ya, wa huwa ma yusammunahu, ya, qiyasul illah. Dan keempat qiyas yaitu, ya, mengikutkan cabang sesuatu persoalan yang akan ditetapkan kepada yang asal, kepada, ya, yang asalnya di dalam masalah hukum, dikarenakan ilat yang terkumpul atau ilat yang sama di antara kedua persoalan tersebut, ya, di antara kedua persoalan tersebut, ya, dan disebut dengan qiyasul illah. Wa qad qala bihi jumhur ahli ilmi wa ankara az-zahiriyyah wa ba'dul hanabilah wa tawaifu qalilatun min ahli ilmi, lakinna jumhural a'immati alal qawli bil qiyasi wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutul madhkuratu fi kutubil usuli, ya. Dan jumhur ulama, jumhur ahli ilmu, ya, berkata dengannya, yaitu dengan qiyas, tapi diingkari oleh az-zahiriyah. Az-zahiriyah ini adalah para ulama yang menetapkan sesuatu berdasarkan zahirnya dalil, ya, zahirnya dalil, ya, seperti Abu Dawud az-Zahiri dan orang-orang yang sependapat dengannya, dan juga di kalangan sebahagian kalangan Hanabilah, ya, sebahagian dari orang yang bermadzhab Hambali, dan sekelompok, ya, dari sekelompok kecil dari kalangan ahli ilmu. Tapi jumhur imam, ya, mengatakan, ya, bahwasanya berpegang kepada atau qiyas merupakan adalah dalil, ya, dan dia qiyas merupakan dalil yang sahih kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab usul, begitu, ya. Wa tabaqa iddatu usulin mithlu qaulis sahabi, kemudian mithlu istishabil asal, hadhihi umurun ikhtalafa ulama fiha wal khilafu fiha qawiyyun. Kemudian ada tersisa beberapa lagi yang merupakan landasan dalam agama ini atau pedoman. Kalau tadi 4 yang disepakati, ada beberapa hal, ya, itu diperselisihkan. Seperti apa? Perkataan sahabat. Perkataan sahabat apakah bisa jadikan hujjah atau tidak? Ini ada khilaf. Kemudian, ya, istishabul asal. Istishab ini, ya, artinya apa adanya, hukum sesuatu itu tetap pada, yaitu pada asalnya sebelum ada perkara yang mengalihkan, yang merubahnya, begitu, ya. Pemanya Allah ciptakan apa-apa yang di bumi ini sebagai adalah untuk kalian. Jadi apa-apa yang ada, makanan, kayak minuman, pakaian, ya, semua itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya, begitu, ya. Kemudian ini merupakan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kedudukannya sebagai, ya, dalil, ya. Apakah dia dalil qat'i atau tidak? Dan khilaf dalam persoalan ini ada merupakan khilaf yang qawi, khilaf mu'tabar, ya. Ya, baik, mungkin sampai di sini karena sudah waktu, ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan khilaf dan selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.